Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngomongin Jalan-Jalan. Ngomongin jalan-jalan kali ini kita akan road trip ke Dieng. Kita akan start dari Sawangan Parung tepat di jam 3:05 ya. Oke, simak videonya sampai habis. Kita akan berikan tips dan jalan-jalan yang sangat rekomendasi untuk kita lalui ke Dieng. Untuk tips yang pertama, kita setting bangku mobil seperti ini, seperti kasur ya. Kita bawa kasur ya, jadi kasurnya itu dilipat-lipat serta di bawahnya itu kita kasih bed cover serta bantal. Nah, jadi akan terlihat jadi seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat di bawahnya nih. Nah, kasur lantai seperti ini dan kasur seperti ini. Nah, fungsinya biar untuk yang membawa anak balita ini bisa enak dan nyaman. Ya, kita langsung memasuki tol Sawangan seperti ini. Nah, ini karena berhubung masih jam 3 pagi, ini sangat sepi sekali dan sangat rekomendasi sekali untuk jalan jam segini. Semenjak keberadaan tol Sawangan ini menjadi sangat luar biasa sekali. Jadi untuk warga Depok mau ke Jawa ataupun mau ke Sumatera, kita bisa menggunakan tol ini. Nah, keren sekali ya teman-teman. Terima kasih juga buat presiden kita yaitu Bapak Joko Widodo yang sudah membangun tol ini. Karena masih pagi, jalanan masih sangat lancar sekali. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman, banyak sekali truk-truk pada
di pinggir jalan ini dia pada istirahat. Nah, ini truk ini bisa menyebabkan kemacetan juga, karena kalau misalnya dia jalan, nah itu bisa macet teman-teman ya. Dan dikit lagi kita akan sampai di gerbang tol Cikampek. Tepat jam 4.35 kita sudah memasuki gerbang tol Cikampek. Kita akan ngetap dan kita lihat berapa jumlah biaya tolnya. Dan jumlah tolnya itu adalah 27.000. Jadi setelah tap tol Cikampek kita tidak akan tap tol lagi, karena kita akan tap terakhirnya itu di gerbang tol Waleri. Nah, di sini kita akan jalan terus sampai Cirebon, Palimanan, sampai Brebes dan Jawa Tengah. Di daerah tol Cipali ini ada beberapa perbaikan jalan, jadi agak tersendat sedikit. Namun karena situasi jalan yang tenang dan kosong, kita bisa langsung salip aja di sebelah kiri teman-teman ya. Kita bisa lihat di sebelah kanan itu ada pembatas-pembatas jalan ya, jadi sedang diperbaiki. Tepat pukul 5.30 kita lanjut lagi setelah kita sholat subuh terlebih dahulu di kilometer 130, dan kita akan lanjut lagi. Oh ya, tips yang kedua adalah seketika kita mau perjalanan jauh atau road trip seperti ini, disarankan kita harus mengganti oli, pengecekan rem, pengecekan kaki-kaki. Karena kenapa? Karena jalur yang kita akan lalui ini jalurnya agak lumayan menanjak dan juga terjal juga ya teman-teman. Jadi untuk lokasi Dieng ini kita harus harus dicek terlebih dahulu. Dan nggak hanya ke Dieng aja, tapi kalau kita mau road trip jauh itu perlu ya, karena buat safety juga buat kita. Untuk menuju ke Dieng ada beberapa alternatif jalan. Yang pertama yaitu keluar tol Kajen yang ada di Pemalang. Jadi ini lewat jalurnya ini agak sedikit ekstrim, dia sempit dan turunan dan bahkan naik. Memang suasananya bagus tapi agak jalannya sempit, dan ini butuh keahlian skill tinggi ya. Dan yang berikutnya, yang kedua adalah jalurnya, yaitu apabila kita dari arah Jabodetabek itu langsung mengarahkan ke Dieng, itu akan melalui jalur yang sangat ekstrim juga, sempit bahkan tanjakan, serta sebelah kiri kanannya jurang. Dan yang jalur ketiga yaitu jalur keluar tol Waleri setelah jembatan Kalikuto, persis banget setelah kita lewat jalur Kalikuto. Nah, di situ nanti keluar jalur Waleri. Jalurnya ini sangat luas, lebar, dan banyak sekali mobil-mobil yang lewat situ. Rekomendasi sekali. Tepat pukul 6.30 pagi kita melewati gerbang tol Palimanan. Kita hanya lewat saja teman-teman, masih jauh lagi ya. Dan ini terakhir ngetapnya itu di keluar tol Waleri.
Alhamdulillah hujan. Nah, ini tips berikutnya teman-teman. Kita bisa semprotkan cairan yang bisa membuat efek daun talas seperti ini. Jadi ini sangat membantu sekali dalam perjalanan jauh kita apabila kita terkena hujan seperti ini. Ya, jam 9:15 kita isi amunisi terlebih dahulu ya teman-teman. Dan kita lanjutkan lagi di 942 di rest area sebelum jembatan Kalikuto. Dan di sini kita mengisi bahan bakar yang kedua. Jadi bahan bakar yang pertama kita isi sebesar 350.980 ya teman-teman ya, itu full dari satu strip. Dan di sini kita ngisi lagi isi yang kedua yaitu sebesar 315 ribuan. Sudah terlihat jembatan ikonik, jembatan Kalikuto, dan ini yang diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, ini kita akan keluar di exit tol Waleri setelah jembatan ini. Oh ya, untuk pengisian e-tol atau e-money kita ya, untuk amannya itu di 500.000. Dan untuk pulangnya juga kita isi 500.000 lagi teman-teman. Akhirnya sampai juga di exit tol Waleri. Untuk patokannya adalah setelah jembatan Kalikuto. Ya, kita lihat gerbang tol Waleri ini berapa ya, sekitar 341.500 rupiah. Wow, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Setelah kita keluar tol, langsung kita arahnya belok kanan melalui Temanggung ya teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat jalanannya sangat lebar dan memang ini perkotaan ya teman-teman ya. Untuk menuju Dieng kita perlu melalui jalan Temanggung. Nah, ini mulai kita pertama kali jalannya itu berliku-liku, tapi jalanannya nggak sempit ya teman-teman ya, ini cukup 2 mobil bahkan sangat lebar teman-teman. Nah, ini mulailah yang namanya berliku-liku jalannya, kiri kanan dan ini memang arahnya dia menanjak lama-lama ke atas terus teman-teman ya. Tapi ya luar biasanya banyak sekali mobil dan juga tanjakannya nggak terlalu ekstrim teman-teman. Kalau untuk tanjakan yang ekstrim banget itu mulai ketika masuki Diengnya ya teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Nah, ini kita menanjak tapi nanjaknya masih seperti ini teman-teman, bisa kita lihat.
dan kita mulai sampai di bundaran Sukorejo ya teman-teman. Nah ini bisa kita lihat, dan ini jarak waktu dari sini sampai lokasi Diengnya itu kurang lebih masih 2 jam lagi teman-teman. Nah ini kita langsung belok, muterin sini dan kita belok ke kiri. Oke, jadi ini sudah mulai memasuki wilayah yang namanya udah mulai agak tinggi ya teman-teman. Terus juga lokasinya juga kiri kanannya nggak ada penerangan, dan hampir bisa dipastikan kalau kita jalan malam lewat sini ini sangat gelap sekali ya. Nah ini kita bisa lihat di kiri kanannya itu udah mulai hutan, bahkan kadang di kirinya itu jurang, tapi jalanannya bisa kita lihat teman-teman ya, ini sangat mantep dan sangat lebar ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu takut yang namanya mobilnya nggak bisa nanjak, jadi kagak ada turunan yang tajam, bahkan nggak ada tanjakan yang curam. Nah ini sangat enak banget jalanannya, makanya sangat rekomen di melalui jalur Waleri ini teman-teman. Ya bisa kita lihat lagi teman-teman, ini jalurnya udah nggak menanjak, jadi setelah tanjakan seperti itu, dan ini terlihat seperti di perkotaan teman-teman, jalannya landai dan nggak ada tanjakan serta jalanannya lebar ya. Jadi kalau arahnya udah mau dikit lagi masuk Dieng itu baru mulai meliuk-meliuk, bahkan jalannya sempit teman-teman. Nah kita mulai memasuki belokan ini teman-teman ya, nggak tahu namanya, lupa lokasinya ada di mana. Nah belokan ini, nah ini mulai yang namanya jalannya agak sempit dan mendaki ya teman-teman. Jadi inilah mulainya dia mendaki ke arah Diengnya teman-teman. Nah ini kalau lurus terus ikutin jalan ini, itu akan sampai ke yang di atasnya itu ya, ke perkebunan teh. Nah ini mulai awalnya dari sini teman-teman, jadi udah mulai sempit. Nah makanya tadi disarankan di awal itu kita menservis mobil dulu ya, ganti oli, periksa dan lain sebagainya. Nah fungsinya itu, jadi nanti kalau udah mulai naik ke atas itu sangat diperlukan energi ekstra dan skill untuk mengendarai mobil ya teman-teman. Jadi ya prepare itu lebih bagus. Ya, di sini udah mulai kelihatan teman-teman ya, di kiri dan kanannya itu mulai terlihat sebuah pertanian ya, pertanian kayak sayur-sayuran, kol dan lain sebagainya bisa kita lihat. Yang artinya ini udah mulai di lokasinya bagian atas teman-teman. Nah, ini juga bisa kita lihat lagi teman-teman, udah mulai kelihatan yang sangat luar biasa sekali. Nah ini bisa kita lihat ya, nanjaknya seperti ini ya teman-teman. Makanya untuk teman-teman yang belum ganti oli ataupun pengecekan mobil, nah ini diperlukan sekali teman-teman. Nah ini lama-lama dia akan nanjak terus, bahkan tanjakannya agak ekstrim teman-teman.
Dari sini udah mulai kelihatan ya teman-teman, panoramanya sangat luar biasa sekali. Wow, warnanya hijau sangat menyegarkan mata sekali. Nah, ini sudah mulai memasukinya ya teman-teman. Ini udah mulai nanjak dan kiri kanannya itu kalau kita lihat sangat hijau sekali, pemandangannya luar biasa sekali teman-teman. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan untuk tipsnya ya teman-teman ya, untuk ke Dieng disarankan itu di bulan-bulan musim panas ya, mulai Juni sampai bulan Agustus. Kalau di bulan September ini, nah itu biasanya di atas jam 12 siang itu mulai hujan teman-teman. Nah kita bisa lihat di sini ya, awannya aja udah mulai mendung-mendung nih teman-teman di sini. Nah jadi kalau untuk teman-teman yang ingin ke Dieng, sarannya lebih baik di musim panas, jangan di musim hujan seperti September ini. Karena kenapa? Karena dia dari jam 12 siang itu sudah mulai turun hujan. Jadi kalau kita mau kemana-mana, wah nggak bisa gitu. Oh ya teman-teman, kita sampai tepat di jam 1 siang waktu itu. Nah itu sangat luar biasa sekali, kabutnya turun ya teman-teman. Jadi suasananya nggak bisa kelihatan, gelap, terhalang sama kabut. Bahkan gunung-gunung seperti yang kita lihat ini itu terhalang dengan kabut. Jadi jarak penglihatannya itu cuman kira-kira 1 meter lah, jadi nggak kelihatan sama sekali. Nah kita harus yang namanya nyalain lampu. Nah itu dia teman-teman ya, kalau kesini lebih baik di bulan yang panas teman-teman, Juni sampai Agustus. Nah itu lebih bagus. Dan kalau kesini juga tips berikutnya adalah kita harus siapin baju hangat ataupun jaket teman-teman, karena suhunya dingin bener ya, sekitar bisa di 5 sampai 13 derajat teman-teman. Dan akhirnya selamat datang di titik 0 km Dieng teman-teman. Nah kita sampai juga di Dieng ini. Dan untuk penginapan yang kita tinggal yaitu tempat yang sangat dekat sekali dengan titik 0 km Dieng ini teman-teman ya, yaitu Cakra Residen teman-teman. Ini adalah hotel yang kita dapatkan melalui Agoda, itu sekitar 300.000 mendapatkan diskon. Dan kalau untuk harga normalnya di weekday itu adalah 500.000 per room, dan itu roomnya room family room yang besar teman-teman ya. Terus untuk hari weekend itu 600.000. Nah seperti ini aja hotelnya teman-teman ya. Langsung aja kita memasuki kamar kita. Nah ini ada beberapa kamar di sisi kanan dan kiri. Kita mendapatkan family room, yang mana family room ini sangat luas sekali. Nah ini kirinya kamar mandi, dan ini bisa kita lihat teman-teman, wow besar sekali, hanya uang 300.000 ya. Jadi untuk keluarga 5 orang ini oke banget teman-teman. Plus juga nih kita lihat kamar mandinya seperti ini ya teman-teman. Nah sangat bersih dan mantap sekali. Dan juga ada pemanasnya teman-teman, jadi nggak perlu khawatir kalau kita mau mandi, ini ada penghangatnya. Dan di sini juga kita lihat ada sofa seperti ini buat ngobrol-ngobrol keluarga, dan itu ada extra bed di dalam situ ya, jadi kita bisa tidur. Nah ini ada ruangan lagi di belakangnya buat ngopi-ngopi atau kongko, enak banget ini teman-teman ya.
Dan untuk fasilitasnya kita dapat 2 botol air mineral dan kopi serta teh, serta untuk yang namanya breakfast kita juga dapat nasi goreng, dan ini tergantung ya request kita mau makan apa. Dan hotel ini sangat dekat kemana-mana. Dan saatnya kita berangkat teman-teman ke tempat-tempat wisata yang ada di Dieng. Wow, sangat luar biasa sekali teman-teman. Ya, sampai di sini dulu pembahasan kita. Untuk video selanjutnya tentang Dieng bisa kalian tonton. Jangan lupa di like dan di subscribe serta di share ke semuanya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk daftar rincian harga kita akan sematkan di akhir video ini teman-teman.